시선을 버렸어 버렸지 로나이시 Kanopi Berikan Desporleong Lompati Musikal Sekarang AADC itu C-nya musik anjing. Ada C-nya musik. C-nya musik. Welcome back Yong. Welcome back Yong, bukan welcome Yong back. Kalau gini kita menyambut punggungnya Yong. Enggak, tadi tuh gue kan lagi bikin gini, gue tusuk pas gue giniin. Lah salah. Penonton juga nggak ngerti ini. Thank you ya. Iya Thank you. Gila. Coba tadi Geralitan Channel excited. Coba lagi bersama dua reviewer Terkocak, musikal, tersilang, mangkok, termandi, termelotot, tertopi. Oh my god. Jadi hari ini kita mau smack my ass like a drum. Udah lama juga lu nggak Sensor smack ya. my ass. Iya, nggak kerasa ya Yong ya? Tiba-tiba udah di ADC lagi. Udah ada ADC lagi, gila udah 3 tahun anjing. 3 tahun pas 3 Yong kesini. tahun. Terakhir film apa ya? Iblis dalam darah. Betul. Iya. Dalam darah. Itu film yang bikin lo kena mental. Betul. Hari Saking nggak berasanya sekarang Yong kesini, mobil gue udah lunas. Dari tadi yang ngomongin itu sumpah. Alfi habis lunasin mobil dari tadi diomongin. Iya, mobil non-stop. lunas. Gue tuh bingung sama orang-orang yang nggak mau ngelunasin mobil. Bukan nggak mau. mau. Gua aja lunas, mau ngelunasin mobil. Kita itu mau ngelunasin. Iya. Cuman kayak emang kayak duitnya belum ada aja. Bukan nggak mau. Bingung gue tuh kayak kalau ada utang tuh berasa panas dingin gitu, makanya langsung gue cepet-cepet lunas deh. Karena lu baru ada rezekinya sekarang lu lunasin. Kalau kenapa nggak dari tahun lalu setan anjing. Kayak gitu ya guys. Tapi kita ditemani oleh Empe Mimi Jegor. Bukan. By the way, kemarin kan aku di story, tuh story bilang ternyata salah satu kelebihan AADC itu adalah kita sebenarnya makan di AADC itu kita tuh nggak expect apa-apa, kayak kita pengen makan aja kan. Iya. Tapi ternyata banyak yang ini goblok. Tapi ternyata banyak yang ngiler juga lihat kita makan. Makanya gue bilang di story, kalau ada online shop atau UMKM, udang, M, dapat. kalau lu? Aku mama. Yang benar adalah curug. Waduh. Kalau ada UMKM Kurang atau... banget. Sama HS pasti diituin tuh, masukin video lucu. Aduh anjing. Kalau ada UMKM atau online shop yang mau ngirimin, boleh kirimin gratis. Gak dipungut biaya spesial pun. Kecuali brand ya. Kecuali brand pun bisa. Jangan harap lu gratis anjing. Kalau brand pun bayar sih bayar. Cuman kan harga kita masih bisa digoyah. Harga kita kan masih murah. Harga kita masih bisa digoyah. Betul lah. Itu biasa gimana kan? Diskon 50% boleh, asal 10 video. Asal kontrak. Tapi nggak apa-apa, bisa dibicarakan buat para Iya. brand boleh. Ini sangat-sangat bersahabat, harga kita boleh kontak di sini ya. Tolong dong nih buat follower ADC di tag dong brandnya di bawah, misalnya apa Nippon Paint gitu, kalau nggak pompa Nippon Shimizu. Paint disuruh minum kita minum anjing. Iya, pompa air Shimizu disuruh jedot kita nyedot. Kita nyedot air anjing. Pokoknya yang sekarang yang kita butuhkan adalah uang dan uang. Karena setiap hari saya capek. Allah, kerjaku cuma dan Salah. Oke, jadi hari ini kita dikirimin pempek dari Tinglan Ke. Langsung dari Palembang nih. Palembang ya, dengar-dengar. Langsung dari Palembang. Sebenarnya ini udah gue pernah beli juga sih di story anjing sampai lapar. Oh, ini yang lu beli di story tuh ini? Iya. Oh. Ini udah approve sampai Teresa aja bilang enak. Oh iya. Teresa sampai beli berkali-kali. Iya, Teresa beli terus loh. Berarti approve-nya ini enaknya sampai alam gaib dong berarti. Bukan buat sajen, buat dia makan. Lah kan siapa buat Peter CS kan siapa tahu. Bukan buat sajen. Teresa beli buat dia makan. Tapi emang sebenarnya yang enak tuh ininya loh, ini cukanya ini. Cuko namanya, Bro. Cuko bagi duo. Cuko bagi duo. Tidak kan. Kayak gitu guys. Iya. Oke. Dan naik juga, dak popo. That's The lyric ya. Dia justru dia don't talk Inggris. Talking Inggris bro. Gua kira dia mau ngejokes anjing. Ternyata malah ngelanjutin lirik.
info banget kan. Malah FYI. Malah FYI anjing, nice info banget kan. By the way, kita udah terima kasih dulu ke Tinglan Ke. Terima kasih Tinglan Ke. Tinglan Ke adalah pempek terbaik di muka bumi. Iya. Tinglan Ke juga punya slogan dalam bahasa Inggris loh. Apa? Tinglan Ke. What the freak and the four. What the freak and the four. Rainbow in the sky and never surrender. And never surrender and 4K. Iya. Oke. Bikin kerjaan Bu Fitri aja tiap hari, tumpah anjing. Selamat datang di segmen AADC. Ada apa di sinema? Pertanggal 4 Mei di sinema sebenarnya filmnya masih yang kayak kemarin. Cuma hari ini kita ketambahan film yang pertama ada. Enak banget anjrit. Kaget nih. Gue kira lu bakal kaget sama film yang gue mau bacain. Ternyata ini emang enak. Anjing. Tapi emang udah banget anjing. Anjing. Sedang tayang film apa aja? Yang pertama ada Guardian of the Galaxy yang ketiga. Sebenarnya kemarin gue diajakin. Yang kerasa udah yang ketiga aja ya? Iya anjing. Udah yang seri. Tentang apa ya? Baru kemarin yang keempat. Yang kedua itu yang Thanos ya. Yang kedua itu yang ini loh, yang ada mereka di awalnya lawan monster. Oh, yang itu. Bener. Aku jadi inget loh. Yang pertama kan yang lawan dia. Allah. Besok banget anjing. Besok banget jujur. Besok banget anjing. Itu yang adaan. Kamu pernah nggak? Kan bisa lu buang ke sana setan. Biar soal cekpaknya lagi tadi. Enak loh bunyinya. Woi. Iya. Oh my god. Ih, kayak suaranya Siskae ya? Selanjutnya ini ya film yang akan kita review hari ini, yaitu ada film The Demit diikuti makhluk halus. Tapi judulnya kok mengesankan si The Demit ini jadi kayak nggak ada harga dirinya ya, dikejar makhluk halus. Iya makanya judulnya The Demit diikuti makhluk halus. Jadi kesannya kayak The Demitnya diikuti makhluk halus. Lebih ke sasaeng kalau gitu ya. Iya, betul. Lebih ke saseng ya. Dulu makhluk halusnya juga kasihan di apa dia ngikutin doang, nggak di fallback. Bukan kayak gitu Iya, konsepnya. makhluk halus mengikuti The Demit. Bukan kayak gitu. Film ini diproduksi oleh M. Iqbal Jalil, nggak ada fotonya. Didirektori oleh Hendra Sirajuddin, tidak Ada ada juga. fotonya. Oh ini hidden gem, Cok. Jadi kayak orang-orang yang hanya ingin berkarya, dia tidak ingin dikenal kayak Sia. Penyanyi. I'm gonna Iya, swing. Sia Iya, itu iya. kan selalu dia nggak mau reveal mukanya karena Sia Salen. Sia-sianya. Sial. Dua-duanya jok-jok plesetan nih sekarang. Oke, gue bisa. Sia ini Siahaan. Ini dong Tony Siahaan. Jaka Wijas. Hendra Ikram Nur. ditulis oleh Jaka Wijas. Film ini dibintangi oleh Ikram Nur, Filda Buzan, Nufadila Hanifa, Okida DG, Mabon, Firaun Kelapan, Sorseli, dan Agorifa. Lampung lagi dong. Film ini bercerita tentang Andi Marlina, putri kedua dari Andi Baharudin Mahmud, seorang pengusaha sukses berdarah Makassar dengan seorang wanita Sunda yang cantik bernama Lilis. Hah? Andi Marlina, putri kedua dari Andi Baharudin Mahmud. Kenapa kita perlu tahu nama lengkap dari tokoh di sebuah film? Kayak Andi aja nggak sih? Buat apa kita tahu nama lengkapnya? Seorang pengusaha sukses berdarah Makassar dengan seorang wanita Sunda cantik bernama Lilis. Usahanya apa juga kita Apa dikasih tahu. maksudnya nggak menikah gitu, maksudnya kayak apa sih seorang pengusaha sukses berdarah Makassar harusnya kan lahir dan besar di Jakarta sebab ayahnya merantau dan sukses di Jakarta. Penting banget anjing. Gak diceritain juga Itu merantaunya gimana. masih TMI juga. Saat ini sudah lulus kuliah dan anjing bener-bener ini anjing biografi anjing. Biografi orang diceritainnya kagak ada anjing. Saat ini sudah lulus kuliah dan menjadikan Makassar sebagai tujuan petualangan berikutnya setelah 3 bulan tidak kemana-mana karena kematian kakaknya dia. Tapi kan petualangan selanjutnya ini Seolah-olah dia tuh kayak sebelumnya ada petualangan. iya anjing, seolah-olah dia tuh kayak orangnya adventurer banget. iya seolah-olah ini kayak sequel film Jumanji anjing. Dora. Tetapi tujuan sebenarnya ke Makassar ingin mencari tahu tentang rumah peninggalan ayahnya yang selama ini dirahasiakan. Berbekat alamat dan foto tua sebuah rumah megah di zamannya dengan halaman yang luas dibatasi pagar. Penting banget anjing. Kenapa nggak ada dibatasi pagarnya bangsat? Kayak Tahu detail anjing. rumah ini nampak rapi dan terawat. Gak mau tahu.
Anjing. Makan pempek. Makan pempek tinglan kek. Tinglan ke? Pempek apa bahasa Cina? Slogan Cinanya gimana? Hah? Pempek tinglan kek. Slogan Mandarinnya itu. Hauce. Gitu doang anjing. Gitu doang anjing. Lina menemukan seorang wanita yang seumuran dengannya, namun bergaya klasik dengan Bergaya klasik apa bangsat? Dia make upnya. Apakah dia punya tato Mercy di sini? Enggak, kenapa kayak dia deskripsiin si Ada apa di otak Tengri writernya itu ya? bergaya klasik, udah kayak ini anjing, kayak udah kayak hunian-hunian gitu, kayak hunian bergaya Iya. klasik. Kayak jam klasik anjir. Bergaya klasik tuh gimana? Apakah dia ala-ala seragam VOC kan enggak anjing? Iya, bergaya klasik tuh gimana anjing? Bergaya klasik dengan mengenakan kebaya dan kain sarung serta berwajah dingin. Puang Tenri, itulah nama wanita yang konon dipercayakan oleh ayahnya menjaga rumah tersebut. Udah habis. Filmnya sudah tayang di bioskop. Buat kalian yang mau nonton filmnya silakan. Yang nggak mau kena spoiler, kalian bisa keluar dulu ya anjing, babi kontol. Pentil berdarah diisep tuyul, mampus anjing. Astagfirullahaladzim. Tapi setelah itu kalian balik lagi ke sini nonton sampai habis biar AdSense-nya jalan karena mobil saya masih perlu cicilan, belum kayak Alpi yang sudah lunas. Oh, usah diungkit-ungkit gitu ah. Gue juga suka bingung juga sih kenapa orang gak melunasin mobil gitu. Padahal mah ya punya mobil ya ada baiknya dilunasin gitu Iya. cicilannya. Tolong ya ditonton karena saya masih butuh AdSense buat lunasin mobil nggak kayak Alpi. Oke, ada nggak hal yang kalian suka dari Ada. film ini? Yang gue suka sih sebenarnya mobil gue udah lunas ya. Gue entah kenapa kayak suka banget. Gue sumpah lu beli mobil lagi anjing. Amin lah. Biar lu nyicil lagi. Enggak lah, gak muat anjing garasinya. Gue sumpahin lu beli mobil lagi, amin anjing, mampus. Biar lu nyicil lagi. Sumpahnya ya. Gue Ya sumpahin. gue tinggal lunasin lagi. Apa susahnya anjing? Iya juga. Iya. Kalau namanya gue sumpahin lu beli lagi sampai 10 mobil lu anjing, mampus. Ada nggak hal yang kalian suka dari film ini? Kayak apa sih yang bisa kita puji dari film ini? Aku ada sih. Cuman si Oki doang sih. Oh yes, Oki doang. yes. Oki Daeng Mabone sebenarnya kayak menurut gue dia penyelamat di film ini sih karena dia itu aktingnya sebenarnya so-so. Cuman dibandingkan dengan semua orang yang ada di film ini dia tuh stand out banget gitu, ya kan? Jokesnya masuk. Terus kayak mungkin kalian kenal Oki itu dari Suca ya, stand up comedian Asia gitu. Kalian angkasa. Di Pluto. Iya. Stand up depan predator. Enggak, maksudnya kayak si Oki kan ini emang basisnya stand up komedian. Orang Palu juga mutual gue nih anjing. Bukan karena mutual gue puji-puji ya, ini beneran gue kalau kalian nonton sih kalian tau lah, dia ini paling stand up emang di film ini gitu. Aku bilang penyampaiannya sih bagus. Iya, maksud gue dan dia juga memakai diksi-diksi yang dia pakai di stand up komedi, kayak misalnya hati kecilku berkata. Itu tuh emang ciri khas dia banget. Kalau dia stand up komedi itu selalu dia ada diksi itu gitu. Jadi kayak Jadi natural sebenarnya, natural. nggak terpaksa sama sekali gitu. Yes. Nggak dibuat-buat. Menurut gue juga kayak wajah-wajahnya ketika dia takut dapat, ketika dia maksudnya sebagai orang yang kocak gitu ya, wajah takut yang kocak gitu loh, ngerti itu menurut gue tersampaikan gitu. Selain itu Ada juga Anjas Cambang komika juga. yang orang buta itu ya. Ada yang jadi Daeng Anwar. Nggak buta goblok. Cacat. Cuman gini doang kayak sekretariana. Matanya buta tapi itu. Oh iya. Tapi dia nggak bilang dia buta. Dia geli. Dia geli kali ya? Iya. Gini-gini mulu dia. Digini-gini sama itu semua. Atau salah syaraf aja sih mungkin. Oke, yang pertama. Terus yang kedua yang bisa gua apresiasi dari film ini hantunya. Karena kayak menurut gue hantunya tuh cukup niat lah. Maksudnya kayak nggak asal make up gitu. Meskipun ya nggak jelas gitu ya. Hantunya tuh meninggalnya kayak dipukulin pakai kursi kayu. tapi mukanya putih kayak orang habis tenggelam gitu. Kayak matinya karena tenggelam gitu. Cuma tetap at the end menurut gue hantunya tuh Perlu diapresiasi sih. bisa diapresiasi lah dibandingkan Lebih bagus daripada film-film beberapa gitu. Iya, dibandingkan film-film yang Dibanding Iblis dan Darah juga terlalu bagus. Walking Dead Tomate lebih bagus ini sebenarnya. Betul. Kayak ada niatnya, ada Budgetnya dituang ke situ, ke makeup artisnya sih. ada itunya sih. Anak titipan setan. Anak titipan setan tumbal darah, ya kan. Yang bisa gua apresiasi si siapa Ical itu ya. Gua bisa lihat mobilnya udah lunas tuh sama kayak gua. Sama kayak gua, mobil udah lunas juga dia. Kan dia naik mobil udah lunas itu ketahuan. Satu lagi hal yang bisa gue apresiasi adalah kalau misalnya ternyata di sinopsisnya emang bapaknya si Lina ini orang kaya.
gue bisa melihat rumahnya ya. vibes itu di rumahnya gitu. Set rumah orang kaya menurut gue cukup dapat, meskipun yang dia liatin tuh sayang banget ya, yang dia liatin tuh cuman kayak kolam sama ruang makannya Ya gitu. kayak sinetron biasa FTV. Iya, padahal dia tuh bisa kayak explore rumah itu lebih lagi gitu. Menurut gue cukup sayang di situ sih. Iya, kayak setnya cuma di situ doang ya, sama di ruang tengah doang. Betul. Padahal bisa kamar, bisa genteng. Kalau rumah ini gimana? Ya, kenapa gentengnya di ini anjing? Kalau menurut kalian rumah berhantunya gimana? Kurang dimaksimalin sih. Apakah terlihat seperti vibes orang kaya zaman dulu? Enggak kan, dia bilang kan rumahnya sebenarnya kayak orang kaya zaman dulu. Mungkin iya zaman dulu kayak gitu, tapi untuk zaman sekarangnya menurut gua kurang maksimal di yang dia kotorin cuma lantainya doang anjing. Terus sisanya yang kayu-kayu di temboknya kayak gue lihat masih bisa kayak villa kayu aja gue liatnya. Anehnya tuh kayak nggak ada serang laba-laba atau apa kayak detail-detailnya. Betul. Ya, itu kita kayak ada yang bersihin. catatan hitam kalau itu. Tapi kayak berarti nggak masuk ya? Nggak masuk. Oke, udahlah. Kalau gue udah habis sih yang bisa gue apresiasi. Kalian berdua masih ada nggak? Yang gua apresiasi sih Selain mobil apa yang bisa gue apresiasi? ada dia pakai Garuda Indonesia di situ. Oh, ke Makassar. Pakai Garuda Indonesia. Siapa tahu tuh cuma ini doang, cuman stok. Dia juga ini loh pakai Pepsodent loh. Iya benar, dia pakai Pepsodent juga sih. Oke tadi. Detail kan. Tapi Pepsodentnya kebalik jadi tep sopop. Dan sopep. Udahlah, kita langsung masuk ya ke catatan hitam film Dynamite, diikuti makhluk halus. Oke, film ini dari segala sisi ya jelek banget anjing. Mohon maaf. Makanya kayak aku kira kayak mereka berdua tuh bilang pas aku nonton Iblis dan Darah, bagi aku udah jelek banget. Ternyata bagi mereka berdua tuh itu bukan apa-apa. Dan sekarang aku baru tahu mengapa. Menurut gue ya, ini adalah film-film yang gue mempertanyakan kok bisa tayang di bioskop gitu. Apakah bioskop Indonesia tuh nggak ada standarnya? Emang gak ada film lain? Kalau misalnya gue disuruh pilih, gue bakal pilih nonton film Siska E 2 kali daripada nonton film ini, sumpah. At least Siska E itu ada yang bikin ngacang-ngacang dikit. Kok lu bisa ngacang sih? Fuck man. Kok gua nggak bisa sih di film itu anjing? Ngacang-ngacang dikit Malah gitu. gua kesel anjing. Tapi kalau disuruh pilih nonton ini atau Siska E, lu pilih apa? Siska E anjing, Siska E itu masih lucu loh. Gua pilih lunasin mobil. Gua pilih lunasin mobil. Udah nanya lagi. Bisa nanya. Ini aja framingnya begini aja, dua scene aja. Kita ambil suaranya dia aja. Jangan. Biar enak ngekat-ngekatnya. Kalau suara kan bisa didiemin gitu kan. Jangan dong. Kayak gitu. Tapi iya loh, misalnya kayak kalau film Siska itu at least dialognya masih lucu gitu. Kalau ini bener-bener setara bagi gue, setara dengan Tumbal Darah Anak Melik anjing. Yang kameranya jamuran. Yang ini kameranya dia kayak pakai kamera HP rekamnya. Kalau enggak ini kayaknya pakai handycam anjing. Iya, handycam. Pecah, Cok. Kayak kita balik ke 20 tahun lalu. Iya, Cok. Kayak nih ya, kalau misalnya kalian pernah nggak nge-record punya HP iPhone. HP iPhone tuh yang kalian zoomnya sampai pol. Nah, itu kan agak-agak kayak gambarnya tuh kayak kesak-kesak pecah-pecah gitu kan. Kayak gitu anjing gambar di film ini kayak beberapa doang ya, nggak Itu semua. kayak big cut-nya sih. B-roll ya kalau sebutnya HS. Itunya parah banget. Resolusi itu nggak sama semua. Mohon maaf ya buat para kru-kru di film ini, aku tahu kalian udah berusaha keras, tapi banyak hal yang menurut gue itu masih kurang banget. Yang pertama kan kita ngomongin soal yang tadi itu. Yang kedua adalah permasalahan di film ini tuh adalah gradingnya ngasal banget anjing, kayak tiap scene itu dikerjakan editor yang berbeda anjing. Kadang-kadang pink, kadang-kadang kuning, kadang-kadang biru. Kadang-kadang hijau. Malah ada satu scene anjing, ini scene anjing banget. Scene yang throwback kan. Jadi dia throwback ke zaman dulu yang bapaknya ngebunuh istrinya itu kan. Itu kan dia ingin membedakan scene itu dengan dia grading jadi warna biru kan. Jadi kayak ya udah scene throwback ini kita kasih warna biru. Tetapi di tengah-tengah warna biru itu ada satu scene yang normal, yang dia tuh kayak kelupaan ngegrading anjing. Iya. Tiba-tiba scene berikutnya jadi warna biru lagi gradingnya. Anjing, bisa-bisanya nggak direvisi film bioskop loh. Terus mereka pikir kita nggak terlalu peduli sama itu. Mereka pikir gue nggak sadar, gue sadar banget ya. Tiba-tiba mata gue habis biru, tiba-tiba loh kok Ada kali sih Gerald kok terang terus biru lagi anjing. bilang berkali-kali di samping aku. Wah, momennya banyak banget anjing. Momennya banyak banget di film ini, jujur aja ya. Kalau pinknya pink banget anjing, udah kayak film Barbie, Cok. Terus kayak kalau kuning banget kayak film-film narkoba Meksiko gitu. Iya kan? Selanjutnya, ada nggak yang pengen lo bahas? Sebelum kita masuk ke logika film secara keseluruhan dulu. Kayak acting gimana acting? Aku actingnya sudah pasti parah banget. Actingnya sih anjing sih. Acting Terus editingnya kayak
masih pakai kurikulum 2005 anjing. Bahkan ini efek-efeknya tuh kalau dimasukin ke CapCut nggak masuk yang pro juga gitu. Yang kita nggak perlu bayar gitu loh, ya gratis mungkin ini efek-efeknya ya. Transisinya nggak sih lo terganggu? Transisinya bener-bener tuh fade to black, deep to white, fade to black, sama fade. Jadi deep to black itu kalau kamu pakai Premiere. Nah kita kasih contohin lah. Ini transisi deep to black. Deng. Pindah dong langsung kayak gini langsung. Gak usah kan tadi ada juga yang nggak pindah. Terus ini transisi fade to white. Tring. Nah kalau ini transisi fade. Nah kalau fade kita harus goyang-goyang gini. Ini transisi fade. Ting. Nah kayak gitu ya. Iya. Jadi di semua film ini transisinya tuh kayak gitu anjing kayak. Jadi ada yang paling tolol ya. Jadi paling tolol tuh kayak transisi itu kan dibuat untuk perpindahan scene kan. Jadi ada satu scene, ada satu adegan itu, jadi ceritanya mereka tuh habis kabur dari rumah itu. Habis kabur dari rumah itu, naik mobilnya habis bensin. Jadi mereka terjebaklah di tengah hutan. Terjebak di tengah hutan, si cowoknya bilang kita tunggu aja lah sampai pagi gitu kan. Ya udah mereka tunggu di mobil nih. Terus di tengah-tengah mereka itu, si ceweknya di belakang pengen kencing. Kencing lah set, pergi set. Tiba-tiba shotnya dari depan mobil, tiba-tiba fade to black tapi Scene-nya masih itu. Scene-nya masih sama, posisi kameranya masih sama, orangnya masih sama, bener-bener fungsi fade to black di itu tuh apa? Itu tuh fade to black-nya tuh buat kayak tanda waktu itu berlalu. Iya, kayak statement waktu kalau waktu itu udah lama nih, udah si cewek-cewek ini udah pergi lama gitu. Tapi Iya. anjing itu Masih sama ternyata shotnya. Gue baru lihat loh film yang treatmentnya kayak gitu, sumpah anjing kayak di fade to black tapi posisinya kameranya sama anjing kayak apa gunanya anjing? harusnya mendingan aja ditulis aja di pojok kanan 1 jam kemudian gitu Atau pakai SpongeBob 1 hour later. Gue capek banget anjing sama transisi di film ini jujur ya. Kalau dia pakai SpongeBob lebih oke sih. Ini a whole new experience bagi gue sih menonton film yang transisinya tuh fade-fadein gitu. Selanjutnya acting udah pasti di bawah rata-rata banget ya. Ini kayak orang-orang yang memang kayak anak SMA teater doang sih kayak gitu loh. Nggak ada proses castingnya sih gue rasa film ini kayak mereka ini kayak lagi nongkrong di sebuah warung kopi tiba-tiba bikin film mau nggak sih anjir, bapak gue kaya nih Di Makassar ya. Di Makassar. Bapak gue punya duit nih, mau bikin film nggak? Ada villa nih di Jakarta, bisa nih di shoot di villa situ. Ya udah yuk bikin film. Apa yang main ini sama ini ya? Kayak udah ini dari awal gitu. Iya, karena duit bapaknya kan. Iya. Ya jadi kayak bener-bener kayak Cashnya orang-orang terserah aja gitu. orang-orang iseng yang habis nongkrong kayak kita aja kayak ke Bandung yuk, ayo gitu tiba-tiba langsung Bandung kayak gitu sih. Habis itu buat narik penonton gimana nih? Oh ini aja, ajak aja anak stand up sih. Oke ya. Iya tuh followersnya lumayan gitu Iya, kan. iya. Ada satu actingnya Tendri yang pas di awal, yang pas pintu dibuka, sosokan mau misterius muka dingin tapi matanya ke bawah gitu loh kayak buta. jahat bener anjing. Sumpah. Kayak orang buta. Jatuhnya bukan kayak setan, kayak orang buta anjir. Orang buta yang nggak bisa lihat. Bukan acting orang Tatapan misterius, dingin. bukan acting orang misterius anjing. Kalau mau acting misterius tuh latihan lah sama Natanjo deh. Itu dia Scorpio soalnya Scorpio. Dia Scorpio si Nathan. Lanjut, apalagi secara overall dulu ya. Habis ini baru kita masuk ke logika film yang kita bahas. Kalau aku makeup ceweknya itu bulu mata atas bawah tebel terus maskara terus abis mandi bangun tidur kapanpun Betul. nggak cocok gitu loh, kayak makeupnya itu nggak cocok untuk film kayak gitu, ngerti nggak sih? Betul. Wah, ini makeupnya ini tuh kayak makeup iklan. Makeup iklan kayak Iya nggak sih? sama kayak pergi ke acara. Kayak maksudnya bukan makeup natural. Mungkin bagi dia merasa tuh kayak udah natural kali. Betul, bulu mata aja nggak dicopot, masa pas tidur sampai bangun tidur. Tapi ini gue yakin banget ini makeupnya ini makeup endorsement ya. Jadi kayak kan biasanya kalau orang MUA dapat exposure. iya kayak misalnya dia nge-endorse itu suka asal-asalan gitu kan gitu. Kalau nggak makeup harga teman ini biasanya. Iya. Makeup harga teman ini kayaknya nih. Masa yang gua nggak suka lagi, masa ceweknya kan pakai pasti makeup ada maskaranya. Masa bangun tidur maskaranya masih rapi? Makanya Bini gua aja lupa hapus maskara, pas bangun tidur maskaranya pindah ke gua. Saking berantakannya. Oh ini bisa gitu. Kalau itu maskaranya dia hidup anjing. Pak Asa bisa jalan anjing. jadi kayak kalungnya dong. Iya, kayak kali pindah-pindah mulu. Ada isi ya itu. Tapi bener kata Yong, yang paling ngakak adalah ada satu momen si ceweknya ini mau mandi kan. Dia lepas kalungnya dulu set, terus dipasang lagi sama dia yang gue nggak ngerti itu maksudnya Itu apa. nggak ngerti juga sih. Terus mandi, dilepas dulu, terus mandilah dia. Dia mandi, pas mandi tuh langsung fade lagi, set. Adegan berikutnya adalah
dia keluar dari kamar mandi dengan make up yang masih tebal anjing, masih spot on. Nah, itu kemungkinannya dua. Yang satu, make upnya waterproof. Oke. Yang kedua, dia mandi sambil diplastikin mukanya begini. Jadi kayak oh ada yang buat kepala biar Ada rambut buat gak basah, kepala. dia pakai sampai leher. Tapi masalahnya kepalanya basah anjir. kalau enggak kenapa kepala bisa basah? Berarti dia nge-wrap mukanya pakai plastik. Oh iya. Pakai plastik seling diginiin mukanya. di wrapnya tuh begini Iya. gitu. Terus jadi Bukan ini begini. Jadi ini dibawa ke atas dulu ya. Kepalanya masih bisa kayak gitu kemungkinannya ya. Film ini adalah film yang nggak punya objektif sama sekali. Film ini tuh 40 menit sudah berjalan, tetapi Nggak ada nggak ada konteksnya, nggak ada apapun, nggak Nggak ada ada progres, tujuannya, nggak maju. nggak ada objektifnya juga dari tiap Bahkan mungkin karakter 40 gitu. menit baru awal-awal nyampe di rumah itu ya. 40 menit cuma isi diganggu Diganggu-ganggu, Iya, diganggu 40 doang. menit. Nggak ada objektifnya kayak, oke jadi film ini sebenarnya kan ceritanya tentang si Lina yang tiba-tiba aja out of nowhere, di awal-awal mamanya kasih foto. Mamanya kasih foto rumah tua gitu. Nih kalau mau tahu kenapa papamu mati. Ini kalau mau tahu kenapa papa mati, kunjungi rumah ini. Udah, si Rizka pun si Lina pun pergilah ke sana. Sepanjang film, maksudnya kayak rumah itu tuh nggak menjelaskan juga kenapa bapaknya mati. Yang menjelaskan pun akhirnya kan si Ustadz itu, yang dia ketemu di tengah hutan out of nowhere juga anjing. Rumah itu benar-benar nggak ini anjing, nggak menjelaskan apapun. Okay, let's go. Oh main komputer. Komputer. Oh ini buka folder untitled folder ini anjing. Bukan title folder nih. Bukan untitled folder anjing. Iya. Kayak gitu. Iya. Jadi kayak ceritanya juga nggak progres, kayak bingung. Ceritanya jujur membingungkan, kayak si Lina ini ke rumah itu ngapain? Dia belum mendapatkan jawabannya, dia diganggu hantu, tiba-tiba dia udah pengen pulang. Iya. Padahal dia belum dapat jawabannya dari itu, dan itu cuma belum nyampe sehari malah. Nyampe diganggu, pengen pulang malamnya. Kayak gitu. Betul. Terus udah mana pulangnya juga drama lagi kan, si cowoknya datang tuh si Ical bilang si itunya udah pengen pulang si cewek-ceweknya, tapi si Ical bilang gini, jangan, pokoknya kita nggak bisa pulang malam ini. Kalau pulang malam ini pun aku nanti bisa kehabisan bensin nggak nyampe 1 kilo. Nggak lama kemudian pas habis dia diganggu juga, akhirnya ya udah kita pulang, bensin nanti urusan belakangan aja. Lah nggak konsisten anjing. Dan itu terjadi setelah kehilangan satu temen loh. Iya. Satu teman. Kehilangan si Oki. Temen dulu. Oke, kita Sound effect dulu gak sih sound effect? Enggak, Oh. ya sound effect juga udah pasti. background musik. Background musik. Background- Sound effect. Lewat aja lewat, santai. Kalau channel gue mah santai, lewat Iya. lewat. Mau berak, mau make up, sini mah santai. Ngentot. Mobile Legend boleh? Boleh? Boleh. Boleh aja jujur. Sound effect sama background musik. Hancur banget ya? Hancur banget anjing. Kenapa sound effect-nya di sini gue melihat banyak sound effect hewan-hewan yang sebenarnya nggak perlu gitu. Oke. Dari apa aja? Dari serigala. Serigala, werewolf. Serigala bukan serigala biasa itu, werewolf itu. Udah werewolf itu. Kalau serigala kan kayak gini, gitu. Itu werewolf tuh. Karena dia masuk angin ya kan. Serigala, terus sama suara burung. burung gagak. Burungnya burung gagak pula anjing. Burung gagak anjing. Gagak, itu bisa di Singapura atau di Hong Kong gitu loh. Kenapa harus burung gagak gitu ya? Iya, burung gagak. Terus apa tadi gue catet tuh? Ada suara jangkrik. Kodok. Suara kodok. Pas di itu mobil. Tapi maksudnya ya udah, kalau soal jangkrik kodok di mobil itu kan ceritanya di hutan. Yang paling gak masuk akal di awal-awal film ceritanya itu Ada burung berkicau. mereka tuh lagi duduk-duduk nih, kayak emang lokasinya outdoor sih. Si Iya. Lina tuh kan lagi duduk-duduk di rumahnya yang orang kaya itu kan, tapi outdoor di dekat kolam renang gitu. Terus ada suara-suara burung. Oke lah, menurut gue kayak awalnya kayak ya udahlah, suara burung kayak ya udah outdoor gitu. Tapi suara burung ini bener-bener gak berhenti sampai Iya. 1 menit anjing kayak Gede banget. Betul. Terus gue nontonnya kayak kesannya tuh bukan lagi di kolam renang anjing, kayak lagi di puncak bangsat. Taman Safari. Taman safari anjing. Yang paling gak jelas si Poti. Si Poti kan lagi nyari-nyari apa tuh? Dia buka laci, ada suara serigala, backsound. Sejak kapan di Makassar ada serigala? Bangsat. Di Makassar kok ada serigala tiba-tiba? Setahu gue serigala di Makassar itu bukan hewan, palu mara. Palu basah. Palu basah. Serigala. Masa si Pito buka laci, ngedengar suara serigala dan dia tahu dia lagi ada di Makassar, nggak heran. Kayak lanjut aja, buka laci sebelahnya anjing. Selanjutnya adegan ada yang gue bingung banget adalah, jadi kan si Lina ini punya kalung itu
Jadi ceritanya dia tuh nggak tahu ini kalung apa. Oh sekarang bikin martabak. Bikin martabak. Nah kan nanti kalau kelempar-lempar kalian ini. Maksudnya nih, kalau masih ada ini tuh. Oke lanjut ya. Jadi si Lina ini punya kalung. Yang kalungnya ini katanya mamanya adalah ini adalah kalung yang diberikan bapakmu ke kakakmu sebelum meninggal gitu kan. Dipakailah kalung itu. Nah, Selamat pagi, saya dari Daihatsu. Selamat, mobil Anda sudah lunas. Oh, makasih udah diingetin. dipakailah kan kalung itu sama dia. Nah, ceritanya ini udah di capek bener anjing mau ngomongin satu scene doang kagak habis-habis setan. Udah nih ceritanya dia lagi di rumah tua itu kan. Malam-malam nih. Malam-malam. Padahal gue pelan-pelan anjing. Coy. Si Lina ini mau istirahat, malam-malam mau tidur dia nih. Pas masuk kamar kalungnya ini masih dipakai. Orang mah mau tidur, lepasin kalung. Lepasin perhiasan. Dia mah enggak, mau tidur pakai kalung anjing. Kecuali kalungnya tuh nggak ada buah gitu loh biasanya ya. Yang kayak rantai doang masih mending lah ya. Ada leontin. Ini ada liontin yang gede. Biar caper, biarin caper. Gak usah ditanggepin. Ini mah ada leontinnya capek. Ini mah ada leontinnya anjing. Orang mah kalau mau tidur lepas kalung. Ini kagak anjing. Mau tidur malah pakai kalung. Kayak sengaja banget biar dia itu diganggu setan. Karena Ya ada isinya. karena ada isinya kalungnya itu. Terus juga gini, ceritanya kan kalungnya tuh dia lagi mandi. Kalungnya dilepasin lah, digantung lah begini. Terus tiba-tiba abis mandi dia lewat gini, set. Loh, ada setan kan? Itu maskingnya parah banget, patah banget. Ada setan, terus dia mundur lagi begini, dia ngelihat begini, padahal cermin itu persis banget di sebelahnya kalung itu. Terus bisa-bisanya dia nggak ngelihat kalung itu yang di sebelah persisnya sebelah cermin itu. Kalungnya hilang. Dia makan tisu ya? Kenapa sih? Biarin aja. Ada masalah apa sih? Biarin aja, kan udah gue bilang efek nonton film ini penurunan fungsi otak. Oh diem. Ya lu lagi tadi ngebahas apa? Ya lu nge-distract mulu, gua lupa gua bahas apa nih. Padahal gue nggak pakai suara Terakhir nggak di distract-nya. kalung, terakhir di kalung. Gue nggak pakai suara nggak distract-nya, lu ngomong aja. Ada lagi nggak kalau lu? Hah? Ada lagi nggak kalau lu yang Ada. logika film? Itu yang dia mau tidur dia pakai kalung masa. Nah, di rumah bisa-bisanya juga di rumah klasik. Di rumah klasik. Klasik ya sebutnya sekarang. Iya, di rumah klasik itu ada foto bule anjing. Nggak Bener, ditanggepin itu gua. lah. Ada foto anak bule. Anak siapa anjing? Iya bener ada anak bule. Padahal si Puang Bahar itu dia anaknya nggak ada yang bule ya. Nggak ada. Tiba-tiba ada satu frame gitu, anak bule digantung Di gitu. tiang gitu, di tiang tengah-tengah ruangan, bukan di dinding loh, di tiang. Selanjutnya ini nih, adegan mandi nih. Adegan mandi, set masuk ke kamar mandi. Itu kan shower ya, airnya shower ya. Tapi yang dibuka itu Keran. Terus Terus yang paling gak jelas tuh ada scene keran dibuka set. Gue tungguin lama mungkin 12 detikan lah. Abis kerannya kebuka, tiba-tiba transisi pindah ke scene lain. Terus anjing apa itu fungsi buka keran anjing? harusnya kan shower ya. Shower lah kalau mau mandi. Ini keran yang dibuka. Itu salah satu penjelasannya adalah si cewek ini. Wudhu doang. Enggak, mandinya jongkok kan. Mandinya bener mandinya jongkok. Tapi pernah nggak kamu mandi jongkok? Pernah. Aku juga pernah. Iya, cuman kan nggak di film dong. Atau sebenarnya di bawahnya itu ada gayung cuma nggak diliatin. Oh iya, jadi emang keran dia pakai kain. begitu. Showernya rusak kan rumah lama. Bisa jadi. Ini kan rumah lama, ya bener Lah juga bener, sih. tapi rumah lama udah nggak ada yang nempatin sejak lama, tapi air masih nyala itu nggak logis anjing. betul. Lah lampu Iya. aja masih ada listrik. Lampu masih ada listrik, Iya. rumah masih bersih, anjing. Itu yang bersihin setan loh. Iya loh, enak banget ya. Juga digaji nggak apa bersih loh. Yang bersihin setan beneran ya, yang si Tenri kan. Jadi itu yang bisa kita Plot twistnya kan pelajari. Tenrinya kan setan anjing. Iya, jadi sebenarnya Itu Tenri loh, ini itu loh Ical yang bilangin pas ngubur. sebenarnya Semoga si dia Tenri menjadi ini pembelajaran. multi talent di si Tenri ini ya. Iya. Kenapa nggak dia nggak daftar Go Clean aja? Jujur Tenri itu nama umum di Makassar ya. Nggak tahu. Soalnya itu kayak nama Jepang. Kayak ya mungkin di Makassar banyak keturunan Jepang gitu kan. Iya. Karena dia anak ke-10, makanya namanya Tenri. Kalau 9 Ngaineri. Songong. ini jadi bahasa Jawa. Ada satu adegan si siapa namanya? Si cewek ini, si Lina ini tidur. Saya tidur, terus dia bangun. Ngomong-ngomong soal 9.
Lu tahu gak di Sunda? Gak ada yang ngomong soal 9. Tadi 9 kan 10 kan 10 10. Kalau 9 lu ya gua mau ngomongin soal 9. Nah, di 9 itu kalau di Sunda sama 8, angka 8 sama 9 penyebutannya mirip. 8 ya dalapan. 9 sambalan. Kalau 9 salapan. Ya, jadi hari ini kita sudah tahu bahasa Sunda ya guys. One day one info gitu. Emang video ini one day one info. Tiba-tiba aja suka ada info-info menarik. Iya. Ngomong-ngomong soal menarik. Gak usah. Gak ada ngomongin menarik. Jadi ada adegan si Lina bangun tidur. Tiba-tiba hal yang dia pikirkan pertama kali saat bangun tidur, aku pengen nyisir. Dia tiba-tiba duduk, Buka laci. dia ambil sisir, dia sisir. Iya, malah dia habis mandi malah tidur. Bangun tidur, habis tidur malah nyisir. Malah kelongkap tuh aktivitasnya. Ada yang salah dengan rutinitas hidupmu. Dan itu belum anehnya. Enggak, orang macam apa yang bangun tidur tuh kepikiran, aku pengen nyisir gitu. Iya, main HP atau aku pengen sarapan. Enggak, dia bangun tidur. Loh. Ini masih malam loh. Malam ya? Tapi dia bangun tidur itu nggak langsung sisir, itu habis teleponan sama mamanya. Tetap aneh. Iya, tapi nggak langsung nyisir. Dia jadi teleponan. Oh iya, Mohon maaf, betul. Terus dia- Dia kecapean. Tapi kayaknya dia ditelepon gak ditelepon akan tetap nyisir. Jadi percuma dia nggak masuk itu. Ini bersambungan juga nih. Jadi cara kan dia habis nyisir, tiba-tiba bingkainya jatuh, tiba-tiba ada yang ngegini-giniin pintunya digini-giniin. Pas dia buka ternyata ada setan. Terus dia kebangun lagi, set. Ternyata yang tadi itu adalah Inception. Mimpi ternyata. Tapi kejadian sama persis. Dia ditelepon mamanya, terus Nyisir lagi. tiba-tiba dia ditelepon mamanya dengan dialog yang sama persis kayak di mimpinya. Betul. Tiba-tiba dia kayak aku pengen nyisir lagi gitu. Padahal di mimpinya udah tahu apa yang akan terjadi. Iya. Nah, menurut gue dengan sisir itu biar kayak statement aja gitu, biar setelah ini jatuh Ini, gitu. iya. Kayak gitu sih. Cuma tetap Terus jadinya dia habis nyisir nungguin lukisannya jatuh. Iya. Dan ternyata lukisannya beneran jatuh. Beneran gitu. Cuma jatuh. yang bedanya adalah ketika pintunya digini-giniin tuh ternyata si Oki gitu. Itu scene yang cukup maksa sih menurut Tapi gue. menurut gue jadinya kalau repetitif kayak gitu nggak ada efek kagetnya, malah kita kita kira ada plot twistnya. Harusnya dibedain, kayak misalkan abis nyisir lukisan jatuh kalau yang di sebelumnya, ntar abis nyisir dia kan nengok lukisan, harusnya di situ ekspektasi penonton kalau mau seru dipatahin. Oh, Ternyata lukisannya nggak jatuh. lukisannya nggak jatuh tapi ada sesuatu yang lain Iya, lagi, misalnya betul. apa, misalnya mobil gue lunas gitu, kan itu orang akan lebih ini lebih kaget. Gue yang kaget ini. Iya anjing. Selanjutnya adalah adegan mereka makan malam di yang sajian tuh si Tenri kan, si yang jaga rumah. Terus makan malam si Oki ini chatnya selebgram, dia sambil nge-live, ditaruhlah HP-nya di ujung sana untuk nge-share mereka lagi makan. Tiba-tiba si Lina ini, mereka bertiga kan, si Lina, Piko, temennya si Lina, Pito sama si Oki. Tiba-tiba triggernya apa ya si Lina akhirnya masuk kamar? Si Oki tuh ngelihat ada di jendela itu yang ada orang. Oh ya. Si Linanya jadi kayak gelisah, akhirnya dia ke atas. Ya udahlah kalian ngomongin ini mulu, aku ke kamar aja deh. Nah pas di kamar dia lihatlah live-nya si Oki. Si Lina masuk kamar, terus si Oki tinggal berdua kan sama si Vito itu di meja makan. Tuh si Vito bilang gini, udah makan dulu jangan live mulu. Akhirnya si Oki dimatiin live-nya. Tiba-tiba scene berikutnya adalah di kamar sana si Lina dia bisa nonton live-nya Oki yang Yang udah selesai. Yang 10 menit yang lalu. Jadi streamnya delay. Iya, tapi Bukan live sih namanya itu. Tapi gue ngerti maksud sutradara itu kayak live Instagram yang di save gitu loh. Iya. Tapi kecepatan waktu uploadnya anjing. Bukan, tapi kan kalau live Instagram yang di save itu nggak ada komen-komentar yang muncul Betul, begini. itu salah lagi tuh. Sama yang hati-hati yang keluar begini. Nggak ada, soalnya jatuhnya jadi kayak video biasa. Iya, jatuhnya kayak video biasa aja. Ya kan sosial medianya nggak dikasih tahu, itu bukan Instagram mungkin. Iya tetap. Jadi pas di live Instagram itu ternyata itu di pas mereka makan-makan itu kan ada si Ibu Tenri. Nah pas di live Instagram itu nggak ada si Nggak Tenri. kelihatan Jadi kayak si Ibu si Tenrinya Tenrinya. itu ternyata hantu gitu. Terus si Linanya kan kaget, teriak dia. Terus kenapa? Lihat Ibu Tenri nggak ada nih. Aku ngeliat live-nya Oki, Ibu Tenri nggak ada. Tapi pas dikasih lihat, Nah terus kata si Lina, Oki coba periksa HP kamu. Terus kata Oki, videonya kehapus sama aplikasi-aplikasinya anjing. Setannya bisa ngehapus aplikasi bangsat. Nah itu anjing banget, masa setan bisa ngapus aplikasi?
Nggak jadi Sekalian aja gue suruh bersihin iCloud anjing setannya. Saya bisa ngapus aplikasi anjing, sumpah itu aneh banget. Itu aneh jujur. banget sih. Oke. Selanjutnya adalah objektif dari film ini sebenarnya adalah si Lina yang ingin mencari tahu tentang kematian bapaknya kan. Dia pergilah ke rumah yang di Makassar ini. Tetapi kegiatan dia di rumah ini itu nggak ada. Dia tuh ingin mencari tahu kejadian sebenarnya. Terus yang paling aneh. Jadi di awal-awal sebelum mereka ke Makassar kan si Lina ini kan sebelum mereka ke desa itu si Lina ini jemput di kota sama temennya si Pito sama kakak sepupunya Pito si Ical. Terus si Lina ini hanya berbekal foto kan, foto rumah itu. Berbekal foto rumah itu. Terus kayak si Lina gini, aku mau ke sini. Terus si Pito tiba-tiba, oh iya ini di Malino nih. Oh iya benar. Kayak seolah-olah itu rumahnya emang rumah-rumah terkenal kayak Iya. rumah angker gitu, kayak rumah rumah Pondok Indah, kayak rumah kentang kayak gitu-gitu ya. Seolah-olah kita ngeliat itu udah kayak Itu kayak Cimory gitu loh. Iya kayak Cimory Dairyland nih. Padahal itu kan rumah orang gitu, rumah biasa aja, Iya. bukan rumah hantu yang terkenal gitu. Bukan Misalnya Cimory. sama-sama, misalnya gue tinggal di Depok, lu dikasih lihat satu rumah di Depok pun gue belum tentu tahu ini. Oh ini mah di Depok Kayak nih. gitu maksudnya. Kayak Depok Ya, tuh luas gitu lah. anjing. Iya, terus- Makassar kan juga luas. Tapi lebih anehnya lagi tuh pas dikasih lihat ke Ical. Nah, Iya. pas dikasih lihat ke Ical, si Ical gini-gini. Oh, iya Nih, aku tahu. Dan apalagi kan dia katanya itu nggak jauh dari Makassar, berarti sebenarnya itu kayaknya terletaknya di luar Makassar si Malino ini. Kan si Icalnya tinggal di Makassar sama si Pito. Masa dia bisa tahu kan? Oh ini aku tahu. yang aku di tahu. desa-desa gitu. Ibaratnya kayak gue bisa tahu rumah-rumah di daerah Bandung gitu. Iya. Iya kan? Iya, kayak udah apal di otaknya si Ical tuh kayak ada Google Map aja Kayak gitu. udah hafal gitu. Kayak itu kan rumah Dia kan tanya bukan- juga sih, dia tanya pas itu. Iya. Enggak, tapi pas dikasih lihat fotonya. Iya, oh, tahu. Iya, Iya, aku iya. tahu. Kamu Tetapi tahu ini? Iya. Scene berikutnya adalah dia turun mobil, dia nanya ibu-ibu, Bu, lihat tahu rumah ini? Oh iya, di sana. Katanya lu tahu. Anjing. Terus B-roll lagi dengan resolusi yang enggak konsisten. Nah, itulah dia. Balik lagi ke yang tadi ya, objektif di rumah ini adalah si Lina tuh mencari apa tuh, gak ada aksinya menurut gue. Kayak dia tuh gak ada keinginan mencari tahu apa yang terjadi sama bapaknya sih. Di rumah itu kayak dia ditakut-takutin aja. Dan udah dikasih tahu hantunya, kembalikan terus. Mereka mikir apa yang dikembalikan, apa dari sesuatu yang kamu baru dapet. Calung itu anjing, ya itu mas, ngerti gak sih? Iya. Kayak bodoh banget. Dialog hantunya tuh emang cuma satu, kembalikan. Iya nggak dipikirin, apa ya maksud dari hantu itu ya? Nggak dipikirin gitu loh. Kayak bener-bener gak ada otaknya Nggak ada anjing si otaknya, Lina si Lina. anjing sama teman-temannya. Gue jadi ingat ada satu jumpscare yang menurut gue absurd banget. Jadi waktu dia sebelum masuk ke rumah tua itu, ada jumpscare di mana ada musik jreng, tapi yang disorot bukan si Tenri-nya, tapi si Lina dan kawan-kawan. Jreng, baru 2 detik kemudian Tenri, dan itu nggak ada suara apa-apa. Lah anjing, sebenarnya yang hantu siapa? Berikutnya ini adalah film yang pertama kali gue nonton dengan dialog yang sama 2 kali. Jadi kayak gini ceritanya guys. Jadi 2 kali loh. Mereka nyampe di rumah itu. Saya nyampe di rumah itu, tiba-tiba dari jauh si Lina ini melihat ada orang Dari jendela. dari jendela. Terus di shot lah kembali ke mukanya Lina, tapi di shotnya dengan slow mo gitu. Karena si Dengan slow mo yang Okinya patah. jatuh. Dengan slow mo yang patah gitu, kayak frame rate-nya rendah anjing. Selanjutnya adalah mereka naik ke atas kan, ngetok-ketok pintu. Dialognya adalah tok 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 tok. Terus Assalamualaikum, si Vito bilang, wah kayaknya nggak ada orang deh gitu ya. Si Lina ada kok, tapi tadi saya lihat di atas. Tapi habis itu adalah si Lina bilang, ya udah kita coba ke pintu bawah. Mereka ke pintu bawah, sama Tok, tok, dialognya. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Terus kata si Vito, Kayaknya nggak ada orang kayaknya di dari sini nggak ada bawah. orang. Ada Tapi kok tadi saya lihat di atas. Terus tiba-tiba pintunya kebuka. Enggak tiba-tiba di Lina, shootnya ke Lina, tiba-tiba shoot lagi udah ada si Tenri-nya. Nah itu dia gue bilang jumpscare-nya yang malah ke Lina dan kawan-kawan, bukan ke Tenri. Bukan ke Tenri-nya. Dialognya 2 kali anjing, 2 kayak kali sama. sama persis 2 kali kayak di copy paste anjing. Kayak ini baru pertama kali sih gue nonton film yang kayak Terus gini sekarang gitu. juga belum ngomong tentang beberapa dialog tuh di dubbing guys. Oh Iya, ada yang nggak pas juga lagi. beberapa dialog yang Kadang-kadang gede, kadang-kadang kecil. di dubbing tapi dialog sama mulutnya itu kayak mulutnya dulu begini-begini baru dialognya menyusul gitu. Iya, ada juga yang dialognya dulu baru mulutnya. Mulutnya menyusul gitu. Itu Itu jelek parah banget lebih bagus. Iya, betul, Parah betul, banget betul, itu betul. dubbingnya. Kenapa ya? Kayaknya corrupt file bener deh. Guys, ini hilang loh suara yang ini, footage yang ini. Selanjutnya adalah kalau kalian sadari adalah kenapa ya banyak banget jumpscare setan di film ini tuh pakai center gitu di bawah anjing kayak film-film jadul. Oh iya betul. Banyak banget. Makanya gue bilang ini kurikulumnya 2005 ini.
Jadi setiap setan yang muncul di film itu Kayak gini nih. iya kayak digituin anjing. Iya. Sumpah gue udah lama banget nonton film horor yang Kayak Susana gak sih yang makan yang sate? penampaknya kayak gitu. Iya, yang penampaknya kayak gitu. Bahkan Susana itu masih lebih bagus loh lightingnya. Ini tuh bener-bener lighting kelihatan banget itu lighting kamera Harsh flash banget. gitu. Selanjutnya adalah yang gak masuk akal menurut gue adalah si hantu ini kan sebenarnya jadi plot twistnya adalah si bapaknya Lina ini ternyata zaman dulu tuh pernah menikah sama seorang gadis kaya gitu. Itu rumahnya si gadis kaya itu yang bernama Tenri. Ternyata Tenri itu selama ini setannya guys gitu. Si bapaknya Lina terjerat utang. Untuk membayar utang-utangnya dia Perlu jaminan rumahnya. Kan dia kan ada hutang. Nah, dia bilang ke si Tenri ini pas masih hidup ya, pas mereka masih pacaran sama istri gitu. Dia bilang, boleh nggak pinjem ini jadi kayak surat rumahnya itu sebagai jaminan pinjaman gitu loh. Iya. kalung nggak sih? Kalung enggak, kalung dia cuma lihat kalung, tapi dia tuh sebenarnya tuh mau pinjam rumahnya. Kalung kamu cantik terus mau dilepas kalungnya. Enggak, dia nggak bilang kayak gitu. Surat tanah sih ya. Surat tanah. Terus dia bilang, kalungnya tuh pemberian dari nenek ke mama ke dia. Akhirnya karena nggak diizinin, Dia mau minta kalungnya akhirnya dia dicekek, dia meninggal. rampas, dia ambil surat rumahnya. Kalungnya dirampas sama surat rumahnya diambil. Ya, terus dia kubur dulu baru dia ambil semua. Nah, dari situlah dia bisa sukses karena dia ada pinjaman rumah yang sangat gede. Nah, tapi yang nggak masuk akal adalah kalungnya tuh dirampas set begini, tapi kalungnya tuh nggak dijual anjing. Kayak dia kan mau melunasi utang-utangnya gitu. Tapi kalungnya nggak dijual anjing gitu. Kayaknya dia kalau dari POV aku ya, dia cuma untuk pinjaman doang, jaminan doang. Oke, jadi udahlah. Intinya cara hantu ini meninggal kayak gitu. Intinya sebenarnya hantu ini tuh cuma ingin kalungnya tuh kembali gitu. Nah, tapi somehow kenapa dia mengambil nyawanya temennya si Lina sama Oki gitu yang enggak. Pito sama Oki. Jadi ceritanya mereka di teror hantu, tiba-tiba Akhirnya mati lah. si Oki ditarik ke dunia lain, si Lina ditarik ke dunia lain. Si Pito. Kayak kalian kalau pernah main Phasmophobia kayak gitu dibunuhnya. Jadi kayak gini ditutup mati kayak gitu. Ya, si Pito ditarik ke dunia lain. Tetapi tujuan hantu ini mengambil nyawa teman-temannya. Gak ada tujuannya. Gak ada tujuannya. Apa Dan tujuannya? pas udah Solusi. sudah konklusi, si Tenrinya sudah menjadi arwah baik dengan glitter dengan holografi. Ya karena pada akhirnya kalung tuh dikembalikan kan. Jadi baik. Nggak ditanya temennya kemana, nggak bisa dibalikin, nggak peduli sumpah Terus mereka tuh kehilangan teman-temannya tuh bener-bener udah kayak nggak dibahas sama sekali. nggak peduli anjing, Nggak, temennya hilang. hopeless, Padahal kayak mereka tuh sedekat itu kan. Padahal bisa tanya ke hantunya loh. Hantunya bisa jawab. ada feedback. Bisa jawab bener. Capek ya. jokes sleeping sekarang. Untung cuman mimpi barusan. Di mimpi mobil gue belum lunas. Sampai berapa ADC ini ya? Jokes ini ya, jokes mobil lunas ya. Sampai beberapa video berikutnya Ini kayaknya. sampai gelap juga masih mobilnya udah lunas anjir. Iya anjing, sampai kayaknya masih 3 video ADC jokes-jokesnya masih jokes mobil lunas mulu anjing. Ya. Kalau dari gue udah sih kayaknya banyak sebenarnya masih Kalian banyak sih. inget gak ada satu scene kameranya kesenggol? Geter. Gini. Iya, jadi ada scene Lina masuk ke kamar. Si Iya. Pito lagi mau dibesung. Iya, pasung. Kameranya kesenggol kayak truk gitu aja. Iya. Soalnya di ranjang ada si Pito. Nah, si itu tuh mau masuk ke samping dia, tapi ada kamera di situ, ada tripodnya kesenggol. Kelihatan kesenggol guys, tapi diem aja gitu. Apa nggak diedit gitu? Nggak diedit. Ada satu momen juga yang menurut gue lucu banget, bukan lucu banget, lucu sih, nggak banget. Jadi si Lina ini kan akhirnya dia setelah dia kabur dari rumah itu di mobil, dia temannya hilang, akhirnya dia ditolong sama ustadz gitu kan. Iya. Nah di rumahnya ustadz itu tuh dijelaskan lah semuanya kayak sebenarnya di kalung itu tuh tempat tinggalnya setan, itu tuh yang bikin kamu Itu ketempelan demitnya, segala ya, macam. makhluk Iya. halusnya di situ. Ketahuan lah ternyata selama ini tuh perkaranya di kalung Iya. yang which is selama ini tuh sebenarnya kayak itu sangat obvious ya. Obvious banget dari Obvious banget awal. lah gitu. Goblok. Kayak, udah akhirnya malam itu si Lina bilang kalau kalung ini ingin mengincarku biarkanlah berakhir di aku, jangan sampai ke ibu dan adik-adikku. Adik-adikku. Akhirnya malam-malam itu dia tidur sama si Ical. Dia bangun, dia nyetir sendiri ke rumahnya. Nyetir sendiri dia sambil bawa kalung, dia bilang gini, ini kan yang kamu mau, ini kan yang kamu mau. Itu kayak momen-momen si Subur anjing. Iya, kayak, Subur! Ini kan gaya kamu. Lihat saya! Ini gaya kamu kan?
Tuhan. Ini karena kamu mau. Ada kata-kata demi Tuhan juga loh. Iya. Itu sama banget dialognya Sama sama banget. subur, sumpah kayak ini karena kamu mau nanti. Saya tidak minum jamu. Kucing usir kodok-kodok sombong. Gayanya kayak anak kelinci. Ah itu mah yang ini anjing. Flux-cup. Anjing. Nah tapi sebelum yang itu kayak si Lina tuh sudah coba buang kalungnya tapi balik lagi terus gitu loh. Betul, balik lagi terus. Anjir itu bisa jadi kaya anjir. Tiap kali dia jual balik lagi ke dia cowok. Misalnya ini, Iya misalnya sih. kalung ini kan selalu balik ke tangan dia. Betul logikanya. Iya, dia jual aja misalnya, ini jual 1 juta. Nanti pas dijual, seret balik lagi. lagi. Jual lagi ke orang lain. Betul. 1 juta lagi. Itu tolol ya si Lina ya. Malah pikiran ide bisnis ya. Selanjutnya adalah ketika setan ini masuk ke badannya si Lina anjing dengan adegan yang kayak Dia udah mau climax ya. kayak Venom anjing set masuk ke badannya si Lina kesurupan, si Lina bisa telekinesis anjing. Wah, itu anjing banget. Kayak Eleven Stranger Things. Tiba-tiba kayak Stranger Things. Eleven. Bisa telekinesis bangsat. Itu aneh banget sih anjing. Ada satu dialog di akhir banget jadi kan si hantunya ini minta dikubur dengan layak kan. Terus akhirnya mereka kuburlah si Tenri dengan layak gitu. Terus tiba-tiba ada satu dialog seperti ini yang diucapkan oleh Ical apa dukun ya? Ya, semoga kejadian ini bisa jadi pelajaran buat kita. Gak ada pelajaran yang bisa diambil menurut lo. Gak ada pelajaran. Sama yang bisa sekali gak ada pelajaran yang bisa diambil. diambil dari sini. Kalau mau ke Villa Angker ngisi bensin dulu. Sama ada juga satu dialog nggak konsisten. Jadi ceritanya si Oki ini habis diganggu hantu di kamar mandi. Dia lari lah ke kamarnya dia. Dia tidur, terus ada yang gini-gini pintu kan. Dia tidur, terus dia lihat di sebelahnya tuh ada Ical. Ada gini-giniin pintu, set pas dia buka ternyata tuh Ical. Ternyata yang di sebelah dia tuh bukan Ical. Bukan Ical. Udah tuh. Scene berikutnya adalah mereka ini mau pulang intinya. Udah diganggu hantu kanan kiri, mereka pengen pulang. Terus si Ical sama si Lina bilang, ya udah kamu jagain dulu si Pito yang habis di sini ya. kerasukan. Kamu si Pito kan habis kerasukan, terus kayak pingsan. Kamu jagain dulu Pito di sini. Aku sama Ical taruh barang gitu katanya dia kan. Taruh barang kamu padahal barangnya kecil anjing kayak bisa bareng-bareng aja gitu. Semuanya langsung pergi. Semuanya. Seolah-olah mereka kayak mau mindahin rumah itu anjing gitu Iya. kan. Udah tuh akhirnya turunlah berdua tinggal si Oki sama si Pito. Sama si Pito. Dalam selimut. Si Pito dalam selimut gitu, ngedekep dalam selimut. Terus si Oki ya udahlah ngomong-ngomong sama Pito gitu, kayak modus. iya komedi momen lah gitu. Tiba-tiba dari pintu muncullah si Pito, Pito yang asli. Pito Ternyata yang loh, asli. Pito yang asli ada di situ. Si ini siapa? Nah, dialognya Oki itu seperti ini. Aduh, kemarin Ical ada 2, sekarang Pito ada 2. Kemarin Ical ada 2. Padahal tuh kejadian tuh cuma sehari anjing. Kapan? Iya. Kan semua itu kejadian 1 hari anjing. Kayak itu menurut gue dialog yang gak konsisten gitu anjing. Kayak ini sebenarnya Maksudnya semuanya ya ini memang tuh syutingnya terjadi di hari yang berbeda syutingnya. berarti kemarin in real life gitu ya. Kemarin in real life. Kemarin sesungguhnya. Iya, Kemarin sesungguhnya. syutingnya beda hari. Sesungguhnya bangsa. Masa kayak gitu patokan anjing. Ya udahlah kayaknya dari gue udah semua. Dari kalian masih ada lagi yang ingin kalian bahas? HS aja langsung lah. Yaudah kalau kayak gitu kita panggilkan ini adalah seorang ahli, profesor. Dia jago sih dalam dia profesor yang meneliti bahasa-bahasa terutama bahasa Malino. Iya, bahas. Apa tuh bahasa Malino? yang tadi. Aku tahunya Molina. Molina apa? Nana. Kucing. Nana Molina. Kucing. Itu kucingnya Molina. Iya. Nana. Dan dia juga Udah kena juga nih LCD anjing. iya. Dan dia juga adalah salah satu pengamat coto. Mengamat Coto Makassar di Jalan Serigala langsung aja kita panggilkan Profesor S. Profesor S. Hah, boring. So boring. Overall film ini menurutmu bagaimana? Film ini termasuk film yang cukup berani karena dia mau tayangnya barengan dengan Guardian of the Galaxy. Oh, dia sangat pede. Ini adalah contoh film yang berani-beraninya. Ini adalah contoh film yang pembuktian kalau film lokal juga bisa nggak sukses. Wah. Ada Ya, nggak? Aku suka walaupun film ini banyak sekali transisi yang sangat jadul, tapi ada satu transisi yang aku suka yang namanya match cut dissolve. Apa tuh? Jadi itu adalah teknik transisi dari scene satu ke scene lainnya di mana orangnya itu berdirinya masih di posisi yang sama. Iya, tahu. Itu yang Teta ya, yang dia jadi bersih-bersih, terus dia ke Jadi pesantren. pesantren. Ada transisi yang Itu yang menarik aku di situ. sampai, wow, itu yang paling bagus bener aku sampai ngomong ke Gerald. Tapi kan itu aslinya 2 orang yang berbeda, guys. Yang nggak peduli, yang penting transisinya bagus, bangsat. Catatan hitam versi AS. Yang hitam ya
contoh film yang skripnya cukup malas di mana informasinya itu diberitahukan bukan diperlihatkan. Tiba-tiba aja orang udah tahu nih informasi foto rumah di mana. Oh, ini di Malino. Iya. Jauh dari Makassar. Iya. Juga ada seperti tiba-tiba si Ustaz tiba-tiba tahu aja tuh kalung ini menyimpan dendam yang membunuh bapak dan kakakmu. Tiba-tiba dia tahu tentang kisah hidup keluarga dia sendiri. Sekali dipegang. Jadi penonton nggak dikasih waktu untuk mikir apa nih Nggak perlu kira-kira. Iya, nggak usah mikir kayak enak kayak ini gue kasih tahu nih. plot Iya, twist-nya Makanya aku bilang ini kayak gitu. cerpen. Diceritain. Sebenarnya plotnya tuh cuma 10 menit tapi dibuat muter-muter. Betul. Yang terakhir paling yang aku nggak suka dari sekian banyak film horor yang jump scare-nya dari setan, film ini menggunakan jump scare dari pemain figurannya sendiri si Oki. Jadi banyak sekali jump scare yang punchline-nya ada di Oki sendiri. Yang pertama ketika si Lina udah kaget, kok ada setan ngintip dia dari atas jendela. Ternyata tiba-tiba ada suara koper jatuh. Boom. Iya betul pasti. Maaf Pak Bos gitu. Maaf kakak bos. Karena biar screen time-nya Oki banyak kan Oki yang paling banyak followersnya. Iya, Terus dibanding yang yang lain. terus kedua ketika Lina dia takut kenapa ada satu ruangan yang mencurigakan, tiba-tiba ada tangannya Oki lagi. pegang bau dia. Oki. Kakak bos, ruangan ini udah jadi. Iya. Gitu. Tapi kalian sadar gak sih setan di sini tuh kayak OCD anjing, kayak ada odol, tiba-tiba odolnya Jatuhin. dibenerin Oh iya, gitu. dibenerin, benar, posisinya. Terus kayak Kalau ketinggalan kayak si Lina kan naro ini sembarangan, naro Berkas sembarangan ditaruh aja begitu. Sama setannya dipindahin ke lemari biar lebih rapi. Iya. OCD anjing setan. Benar. Linanya juga buang kalungnya dirapihin lagi. Dirapiin, dilurusin Iya, gitu. dilurusin. Oh, makanya rumahnya rapi karena emang setannya suka bersih-bersih. Iya. Iya. Itu pelajaran yang bisa dapatin loh. That's why nggak ada sarang laba-laba Benar. karena OCD aja. Iya. Kalau dari aku overall film ini lagi-lagi ya ini levelnya sama kayak Tumbal Darah Anak Melik. Aku menolak untuk bilang ini film ya. Ini tuh lebih seperti ke video deep web sih. Karena kan emang dari awal kita pas masuk teater dilihatkan layar hitam dengan satu folder yang tulisannya untitled folder gitu, untitled folder. Jadi bagi aku ini sebenarnya bukan film, ini lebih ke Marui Video. Lu tau Marui Video kan? Marui Video adalah sebutan untuk video yang nggak boleh disebarkan ke publik gitu. Iya. Kalau lu overall? Kalau menurut gua sih ini filmnya tidak lebih horor daripada vlog review tarantula ya. Jadi gua lebih takut ngeliat orang review laba-laba tarantula gitu. Lebih ada geli-gelinya. Iya, ada geli-gelinya gitu. Merinding-merindingnya. Kalau ini nggak merinding sih. Oke, kalau lu overall? Kalau aku ini paling buruk sih yang aku nonton dari semua AADC ya. Baru dua. Baru dua lu tiga. Yang pertama aku nggak ikut kan yang nonton Hidayat itu kan. Oh iya, yang Karena Hidayat aku lu nggak nonton ikut. aja ya. Nonton aja. Aku kira itu udah jelek. Ada yang lebih jelek lagi. Ini yang lebih jelek lagi dari itu. Nah, aku menanti-nantikan ada nggak yang lebih jelek lagi daripada ini. Oh ada pasti. Iya, Pasti ada. Kota Saranjana. Kota Saranjana. Iya. Mari kita- Siapa tahu bagus, Gir. Nah, jadi menurut aku ya, ini lebih cocok untuk di-upload di YouTube daripada di bioskop ya. Kayaknya AdSense kalau diupload di YouTube setelah orang nonton ADC kayaknya lebih menghasilkan juga sih anjing. Bisikan jenazah aja AdSense-nya banyak tuh Iya, kayak gitu. gara-gara viral kan. Cobain aja, bisikan jenazah aja udah mau bikin yang kedua sekarang. Iya lagi. Di YouTube aja makanya. Kayak gitu. Oke, rating 1 sampai 10 menurut gue ini ratingnya anjing per 10 sih. Gue cuma bisa bilang anjing. Rating gue anjing per 10 kalau lu? Gua satu lah buat jokes Ninja Hattori-nya Oki. Tapi itu jokes stand up dia waktu di Suca loh. Iya, makanya. Itu beat dia waktu di Suca anjing. Makanya lucunya udah di Oki doang udah lucunya. Gila sih itu bener-bener carry banget sih Oki sumpah. Iya. Tapi bolehlah gue kasih 1 buat Oki. Menurut gue Oki bisa diapresiasi anjir, lucunya dapat, natural dapat, actingnya dapat. Gue bolehlah 1 dari buat Oki. Kalau aku Iblis Dalam Darah aja kemarin 0 kan. Berarti aku harus menurunkan lagi jadi minus 10 sampai 10 sekarang. Tapi kan ada Oki menolong di sini. Bener, makanya jadi ini minus 1. Tuh. HS. Aku kakak bos per 10. Kakak bos bersebulu. Kakak bos gitu. Ya udahlah ya, filmnya sedang tayang di bioskop. Gak tahu, mungkin ketika ADC tayang masih ada atau enggak ya? Kayaknya masih ada sih. Karena tadi tuh sebenarnya gue cukup kaget karena jam tayang itu lumayan banyak Banyak loh. loh, ada 5 kali. Ada 6 anjing kayaknya. Ada 6 kayaknya. Cukup banyak jam tayangnya. Jadi kayak kalau kalian penasaran dan ingin menyamakan perspektif, silakan kalian nonton dan kembali lagi dan silakan kita berdiskusi di kolom komentar. Oke, seperti itu ya. Kita mungkin ketemu lagi di bulan ini cukup banyak film. Ada Hello Ghost di tanggal 11. Betul. Ada Kajiman di tanggal 18. Kajiman gue nunggu banget sih. Jiman tuh jangan pergi. Kajima, Kajima, sama itu itu jokesnya dia. Kajima. Jokesnya dia di video kemarin. Kajima, itu Jokesnya Kajima. dipakai lagi.
Dan juga ada kalau nggak salah Jin Kodam, ada Jin Kodam Oh juga. iya ada juga. Jadi suara jinnya bakalan jadi kodam terus. Lu Cinta Luna. Salah. Jin Korin udah, Jin Kodam ada lagi nih anjing. Pada demen banget ya bikin jin-jinan sekarang anjing. Yaudah lah, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.